Hai, berjumpa lagi dengan Kak Bay. Kali ini kita akan mempelajari tentang bahasa Indonesia. Adik-adik semua, mungkin kita sudah sering melakukan kegiatan membaca, mulai membaca buku pelajaran, majalah, buku cerita, ataupun membaca koran. Dari bacaan itu ternyata ada salah satu jenis teks yang kita baca, yaitu teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa dan bagaimana terjadinya suatu kejadian alam, kejadian sosial, dan kejadian sosial maupun budaya. Lalu, apa saja bagian-bagian dari teks eksplanasi? Bagian-bagian teks eksplanasi ada 3. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum ini berisi tentang penjelasan singkat tentang apa yang akan dibahas. Yang kedua adalah bagian deretan penjelas. Pada bagian deretan penjelas ini berisi tentang proses terjadinya kejadian atau peristiwa yang ditulis secara berurutan dan secara bertahap. Dan bagian yang ketiga, yang terakhir, adalah bagian penutup. Pada bagian penutup ini berisi tentang kesimpulan ataupun interpretasi dari teks yang sudah ada atau teks yang ada di atasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita belajari bersama-sama tentang teks eksplanasi, dan kita akan mencari bagian-bagian teks eksplanasi. Kita saksikan video berikut ini. Berikutnya, agar kalian bisa menentukan apakah itu termasuk teks eksplanasi atau bukan, maka kita harus tahu ciri-ciri teks eksplanasi itu apa saja. Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama, menggunakan kata penanda urutan. Kata penanda urutan ini biasanya ada kata lalu, kemudian, dan ataupun urutan proses. Misalkan proses terjadinya sesuatu dijelaskan mulai dari awal berurutan sampai akhir. Kemudian ciri yang berikutnya, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Jadi di sini ada isinya bersifat keilmuan, misalkan tentang ilmu pengetahuan alam, tentang ilmu pengetahuan sosial, dan lainnya. Berikutnya adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, bahwasanya struktur atau bagian dari teks eksplanasi itu hanya ada 3. Pertama, pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi atau kesimpulan. Kemudian ciri yang terakhir adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi informasi yang disajikan itu berdasarkan fakta yang ada, misalkan berupa teori, berupa kejadian nyata yang memang itu terjadi, ataupun juga hukum yang ada, itu semuanya bersifat fakta. Jadi bukan hanya pendapat atau hanya karangan saja, tapi itu fakta dan bisa dibuktikan. Untuk lebih jelasnya, mari kita mempelajari atau kita mengidentifikasi tentang paragraf eksplanasi. Di sini disediakan ada 4 paragraf. Kita bahas untuk paragraf yang pertama tentang bacaan listrik. Paragraf pertama, listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Nah, di sini di awal paragraf
Ini ada pernyataan listrik membawa banyak perubahan di kehidupan masyarakat. Di sini masih bersifat umum kalimatnya. Kenapa? Karena dia membawa perubahan. Perubahannya itu banyak, tapi apa? Masih bersifat umum, tidak dijelaskan lebih rinci. Misalkan manfaatnya atau perubahannya tentang dunia pendidikan lebih maju karena adanya listrik, ataupun perdagangan lebih ramai karena adanya listrik dan sebagainya. Di sini hanya dijelaskan secara umumnya saja, yaitu membawa banyak perubahan. Jadi di paragraf 1 ini sepertinya dia mengandung kalimat atau pernyataan umum. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Arus listrik disebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari paragraf kedua ini kita jelas ya bisa melihat adanya suatu proses atau urutan. Urutannya yaitu adalah arus listrik itu dimulai dari gelombang elektromagnetik, kemudian gelombang elektromagnetik tadi terbentuk dari perubahan medan magnet, kemudian menjadi arus kemudian disalurkan menjadi jaringan listrik, kemudian di jaringan listrik dipancarkan ke gardu-gardu atau penerima di berbagai daerah. Itu prosesnya terjadinya alur listrik di paragraf kedua. Lanjut kita ke paragraf ketiga. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap atau tempat kedudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas, dan kulkas. Ini juga sama di paragraf ketiga. Ini merupakan proses apa? Proses listrik di dalam rumah. Jadi kalau di paragraf kedua tadi proses listrik dari awal pembuatan listrik sampai ke gardu-gardu. Nah sekarang yang paragraf 3 ini proses juga, tapi proses listrik di rumah. Ketika sampai di rumah disalurkan melalui rangkaian kabel, kemudian rangkaian kabel tadi yang ditaruh di atap disambungkan ke saklar atau colokan listrik, kemudian dihubungkan colokan tersebut ke peralatan elektronik. Itu adalah proses terjadinya atau proses listrik di dalam rumah. Kemudian paragraf yang terakhir yaitu paragraf keempat, apa penting peranan listrik di kehidupan manusia. Namun demikian kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Di sini jelas terlihat bahwasanya di kalimat terakhir itu merupakan interpretasi, yaitu pendapat ataupun pandangan. Pendapatnya atau pandangannya itu apa? Yaitu kita harus tetap menjaga atau bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Dari keempat paragraf tersebut kita dapat menganalisisnya dari mulai paragraf pertama, yaitu pernyataan umum tentang pentingnya listrik dan kalimat umum tentang perjalanan listrik. Ya, jadi tadi di kalimat pertama paragraf 1 tadi ada kalimat umumnya berbunyi listrik sangat berguna bagi kehidupan. Nah, bergunanya apa? Tidak disebutkan, masih bersifat umum. Dan juga ada kalimat tanya tentang bagaimana perjalanan listrik. Nah, itu juga masih bersifat umum, tidak dijelaskan proses perjalanannya. Berarti di kalimat 1 ini adalah sebagai pernyataan umum atau disebut juga pendahuluan.
Kemudian di paragraf 2 dan 3 ini sama isinya, yaitu tentang penjelasan tentang perjalanan listrik dari sumber sampai yang kita terima. Kalau yang di paragraf kedua tadi, proses perjalanan listrik dari awal mulanya terbentuknya listrik, mulai dari medan listrik hingga disampaikan ke gardu-gardu induk. Sedangkan di paragraf yang ketiga, tadi kita juga sudah membaca, yaitu perjalanan atau proses listrik yang ada di rumah, mulai dari diterima di rumah sampai digunakan di alat atau perabot rumah tangga. Sehingga di paragraf kedua dan ketiga ini merupakan deretan penjelas. Yang terakhir paragraf 4 yaitu berisi kesimpulan tentang peranan listrik. Ya, peranan listrik tadi apa? Ya, jadi peranan listrik tadi ternyata sangat bermanfaat. Kemudian juga di sana juga ada interpelasi, yaitu pernyataan ataupun pendapat maupun pandangan yang disampaikan di bacaan. Nah, pendapatnya apa tadi? Yaitu pendapatnya adalah agar kita selalu bijak dalam menggunakan listrik. Itu tadi di paragraf keempat berisi interpelasi. Maka di paragraf keempat ini merupakan interpretasi. Maaf ya, interpretasi bukan interpelasi. Jadi kesimpulannya paragraf 1 itu merupakan pernyataan umum, paragraf 2 dan 3 tadi deretan penjelas, dan paragraf terakhir paragraf 4 berupa interpretasi. Itu tadi penjelasan tentang teks eksplanasi. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami materinya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.